Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emelina dengan NIM 18069 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Ayu Fadli MSI. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara melakukan pengujian anti diabetes terhadap mencit putih musculus L jantan menggunakan metode TTGO dengan pemberian infusa. Nah, sebelum kita memasuki dalam pengujian anti diabetes, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau hiperglikemia merupakan penyakit metabolisme yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula yang disebabkan karena jumlah sekresi insulin menurun, aktivitas insulin melemah, atau keduanya. Nah, apa aja sih penyebab diabetes mellitus ini? Yang pertama yaitu pola makan. Makan secara berlebihan dan melebihi jumlah kadar kalori yang dibutuhkan dapat memicu timbulnya diabetes mellitus. Hal ini disebabkan jumlah insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas mempunyai kapasitas maksimum yang diseleksikan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak diimbangi oleh sekresi insulin dalam jumlah yang memadai dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dan menyebabkan diabetes mellitus. Yang kedua ada obesitas, yang ketiga ada faktor genetis. Faktor genetis ini biasanya seorang anak dapat mewarisi gen penyebab diabetes mellitus dari orang tuanya. Yang keempat, bahan-bahan kimia dan obat-obatan. Bahan kimia tertentu dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang pankreas. Yang terakhir itu penyakit dan infeksi pada pankreas. Apa itu metode TTGO? Tes toleransi glukosa oral atau disingkat dengan TTGO merupakan tes yang mengukur kadar glukosa darah 2 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi glukosa. Metode ini sendiri digunakan karena dapat menyebabkan kenaikan glukosa darah dengan cepat setelah penginduksian glukosa secara oral. Nah, selanjutnya itu hewan percobaan. Hewan percobaan yang saya gunakan adalah mencit putih jantan, kemudian ada alat glukometernya, saya gunakan Easy Touch, yang terakhir itu sediaan yang sudah jadi itu glukosa. Nah, selanjutnya itu proses pembuatan infusa. Di sini saya menggunakan konsentrasi 10% karena menurut Farmakope Indonesia, jika tidak dinyatakan lain, maka infusa yang berkhasiat sebagai obat dimulai pada konsentrasi 10%. Selanjutnya itu cara pembuatan infusanya. Yang pertama, samper rambut jagung dirajang, kemudian ditimbang 10 gram, kemudian ditambahkan 100 ml air, kemudian panci infusa tersebut dipanaskan di penanas air selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah 15 menit, disaring dengan kain flanel selagi panas. Nah, selanjutnya itu pengujian anti diabetes dengan pemberian infusa rambut jagung. Pertama, mencit diaklimatisasi selama 7 hari, di mana tujuan mencit diaklimatisasi adalah untuk penyelesaian mencit terhadap lingkungan uji, kemudian untuk melihat penyimpangan berat badan mencit tidak boleh menyimpang dari 10% terhadap dirinya sendiri. Kemudian mencit dipuasakan selama 16 jam, mencit dipuasakan dengan tidak diberi makan tetapi tetap diberi minum. Setelah itu, ukur glukosa darah awalnya atau glukosa puasanya dengan cara memotong ekor mencit, di mana kita mengambil darah ekor mencitnya. Apabila kadar glukosa puasanya kecil atau sama dengan 126 mg per desiliter, maka kadar glukosa darah mencit dikatakan normal. Pengecekan glukosa mencit ini menggunakan glukometer Easy Touch. Selanjutnya dilakukan pemberian sediaan oral yaitu dengan infusa konsentrasi 10%. Pemberian ini diberikan secara oral kepada mencitnya dengan volume sebanyak 1% dari berat badan mencit. Kemudian setelah 30 menit diberikan larutan glukosa sebanyak 1% dari berat badan mencit, kemudian diberikan secara oral. 1% dari berat badan mencit ini, semisal berat badan mencit 24 gram, maka 1% dari 24 gram adalah 0,24 mili. Selanjutnya yaitu pengukuran kadar glukosa darah mencit pada menit ke-30, 60, 90, dan 120 dengan cara memotong ekor mencit agar diambil darah dari ekor mencit. Di sini terlihat pada menit ke-30 mencit masih dalam keadaan diabetes setelah diinduksi glukosa, dan pada menit ke-120 mencit sudah normal kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.